Pernah bayangin ikan peliharaan ondel-ondel saling makan? Tapi yang ini beneran kejadian. Dan lucunya, ekspresi ondel-ondelnya tuh, auto shock sampai duduk lesu kayak ditinggal kurir paket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Ya, biar makin semangat bikin konten ondel-ondel lucu dan menghibur seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga cerita ini bisa bikin kita tertawa, tapi juga dapat pelajaran. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan semua makhluk di darat, di udara, hingga di dalam akuarium. Jangan lupa tulis sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya di kolom komentar ya, teman-teman. Biar video ini penuh berkah. Mari kita selalu bertakwa kepada Allah dalam segala keadaan, termasuk saat merawat makhluk kecil seperti ikan. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 141, dan janganlah kamu menyia-nyiakan harta secara berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Bahkan dalam kasih sayang kepada binatang, Islam mengajarkan keseimbangan dan kepedulian. Tulis juga kalian asalnya dari mana ya di kolom komentar. Biar kita tahu siapa aja yang nonton dari seluruh Indonesia. Tonton sampai selesai karena di bagian deskripsi ada pertanyaan khusus. Dan siapa yang jawab dengan benar akan dapat hadiah spesial. Diumumkan di akhir video. Mentari pagi baru saja mengintip dari balik tirai jendela kamar ondel-ondel kecil. Suara burung di luar rumah bersahutan, menyambut hari baru yang cerah dan penuh harapan. Di dalam kamar mungil itu, terdapat sebuah akuarium besar yang menjadi pusat perhatian. Akuarium itu bukan sembarang akuarium. Ia penuh dengan tanaman air yang hijau menjuntai, batu-batu alam, hiasan kastil tenggelam, dan berbagai jenis ikan unik. Semuanya milik kesayangan ondel-ondel. Hari itu adalah hari ke-12 sejak ondel-ondel memelihara ikan hairi puffer. Seekor ikan predator dengan ciri khas tubuh yang berbulu halus seperti berlumut dan mata bulat mengintai tajam. Dari awal, ondel-ondel tidak menyangka bahwa ikan ini menyimpan karakter misterius. Ia mengira hairi puffer hanyalah ikan lucu yang suka bersembunyi dan malas bergerak. Tapi pagi ini, suasana akuarium begitu sunyi. Bahkan gelembung dari filter air pun seolah bergerak lebih pelan dari biasanya, menambah aura ketegangan yang tidak disadari oleh ondel-ondel. Sang hairi puffer, yang selama beberapa hari terlihat jinak dan pendiam, sedang dalam mode diam mematikan. Ia menempelkan tubuhnya pada sisi batu hitam besar yang berada di pojok belakang akuarium. Batu itu sudah mulai ditumbuhi lumut karena terlalu lama tidak dibersihkan, dan itulah yang menjadikannya tempat persembunyian sempurna. Dari celah sempit antara dua batu, sepasang mata kecil milik hairi puffer mengamati seluruh ruang akuarium. Ia tak bergerak. Hanya sirip kecilnya yang sesekali bergoyang sangat pelan, seolah menyesuaikan ritme arus air agar tak menciptakan jejak gerak sedikitpun. Di sisi lain akuarium, berenanglah seekor ikan landak. Ikan ini adalah salah satu favorit ondel-ondel. Badannya dipenuhi duri kecil yang dapat mengembang saat merasa terancam. Warnanya kuning keemasan, dan ekornya bercorak belang coklat seperti motif batik. Ikan landa ini dikenal ramah dan senang berenang mendekati kaca, menyapa siapapun yang datang. Saat itu, ikan landak sedang sibuk menyusuri permukaan akuarium, mencari sisa pelet yang mungkin belum dimakan. Ia tidak tahu bahwa predator sedang membidiknya dari belakang. Ondel-ondel kecil, yang memakai piyama bergambar bebek, datang mendekat sambil membawa wadah kecil berisi pelet ikan. Ia tersenyum, senyum yang polos dan penuh semangat. Ia mengetuk-ngetukkan kaca akuarium sambil berkata, "Bangun, bangun, ayo makan pagi." Lalu ia menuangkan beberapa butir pelet ke permukaan air. Butiran makanan itu perlahan turun, sebagian dimakan oleh ikan-ikan kecil, sebagian lagi hanyut ke dasar. Ikan landak langsung merespons, berenang cepat ke arah pelet dan mulai memakannya dengan antusias. Ia tampak senang. Ondel-ondel pun ikut senang, sambil bersenandung lagu anak-anak, cik-cik priuk, belanga kocak. Namun dari balik batu hitam itu, hairi puffer mulai mengencangkan otot-ototnya. Gerakannya nyaris tak terdengar, tapi niatnya sudah jelas, menyerang. Sejak semalam ia mengintai. Ia sudah memetakan jalur berenang ikan landak. Ia tahu kapan waktunya korban lengah, dan kini momen itu telah tiba. Perlahan,
Hairi Puffer meluncur keluar dari persembunyiannya. Ia tidak berenang cepat, tetapi merayap perlahan seperti siluman bawah air. Tubuhnya tetap dekat dengan dasar akuarium. Matanya tajam mengunci mangsa. Ikan landak tidak menyadari ancaman yang begitu dekat. Ia hanya fokus mengunyah pelet. Sesekali mengangkat tubuhnya, membuat duri-durinya bergerak. Bagi ikan lain, itu adalah pertahanan alami. Tapi bagi Hairi Puffer, itu tidak masalah. Ia sudah bersiap. Tiba-tiba, dalam satu hentakan cepat, Hairi Puffer melesat seperti peluru. Gerakannya sangat cepat dan mendadak, seperti ninja laut yang mengincar kelemahan. Mulutnya terbuka sangat lebar, bahkan lebih lebar dari ukuran tubuhnya yang kelihatan imut itu. Giginya yang tajam seperti pahat baja siap merobek daging. Dalam satu detik yang mematikan, ia menerkam ikan landak dari belakang, tepat di bagian tubuh lunaknya. Ikan landak terkejut. Refleks, duri-durinya mengembang sepenuhnya. Tapi semuanya terjadi terlalu cepat. Hairi Puffer sudah menggigit kuat separuh tubuhnya. Air di sekitar mereka langsung keruh, tercampur darah dan serpihan lendir ikan. Suara percikan dan gelombang kecil menghantam kaca akuarium. Beberapa ikan lain segera kabur ke sudut-sudut, menyadari teror tengah berlangsung. Ondel-ondel, yang tadinya bersenandung, langsung membeku. Ia melihat dengan matanya sendiri, ikan kesayangannya sedang dalam kondisi tragis. Ekspresinya berubah drastis. Tangan kecilnya menutupi mulut. Wajahnya pucat, matanya membesar, dan dengan suara tercekat ia berteriak, "Ika-aan!" Pelet yang masih tersisa di tangannya jatuh ke lantai. Ia menunduk melihat ke dalam akuarium, berusaha memastikan kalau itu bukan mimpi. Tapi darah yang perlahan menyebar di air adalah bukti bahwa ini kenyataan. Hairi Puffer menggoyang-goyangkan tubuhnya, memperkuat cengkeramannya. Ikan landak sudah tidak bisa melawan. Durinya tak mampu menembus kulit tebal si pemangsa. Beberapa detik kemudian, tubuh ikan landak terkulai dan ditelan perlahan, seperti makanan lezat dalam piring prasmanan. Satu persatu gelembung udara naik ke permukaan, disertai hening yang menusuk. Ondel-ondel hanya bisa berdiri terpaku. Tak ada yang bisa ia lakukan selain menyaksikan bagaimana satu ikannya hilang dalam sekejap. Ia menempelkan wajahnya ke kaca, berharap si Hairi Puffer akan melepaskan korbannya. Tapi tidak. Ikan predator itu justru berenang menjauh dengan santai, membawa sisa tubuh ikan landak seperti trofi. Beberapa menit kemudian, suasana akuarium kembali tenang. Tapi bagi ondel-ondel, ketenangan itu seperti kabar duka yang tertunda. Ia terduduk di lantai, memeluk lutut, menatap kosong ke arah akuarium. Dunia yang tadinya penuh warna kini terlihat abu-abu. Di dalam kepalanya, suara tawa dan nyanyian pagi berubah jadi gema sunyi. Ia bergumam, "Kenapa dia jahat banget ya? Kan katanya ini ikan imut." Dia pun mengambil kertas kecil tempat ia mencatat nama-nama ikan. Di situ tertulis, 1 ikan landak nama panggilan, Silandi. 2 ikan buntal batu. 3 ikan buntal kacang. 4 ikan buntal naga. 5 Hairi Puffer, nama panggilan, si embul. Dengan pensil warna biru, ia menyilang nama Silandi dengan pelan. Lalu menatap ke arah si embul, yang kini tidur santai di balik batu, seolah tidak terjadi apa-apa. Matahari sudah tenggelam, dan langit malam mulai menyelimuti lingkungan rumah ondel-ondel kecil. Lampu-lampu di dalam rumah sudah diganti dengan cahaya temaram. Kipas angin berputar perlahan di langit-langit, menebarkan angin sejuk yang membuat suasana menjadi tenang. Di kamar ondel-ondel, hanya ada satu cahaya kecil yang masih menyala, lampu akuarium. Tapi malam itu, tidak seperti biasanya, ondel-ondel memutuskan untuk meredupkan lampu karena ingin membuat ikan-ikan tidur nyenyak. Katanya, ia mengganti pencahayaan menjadi mode malam, lampu biru redup seperti cahaya bulan di dalam air. Suasana akuarium pun terlihat mistis, seperti samudra dalam dongeng. Di dalam akuarium, setelah tragedi pagi yang merenggut nyawa ikan landak, suasana masih terasa aneh. Beberapa ikan buntal terlihat waspada. Mereka tidak berenang sebebas biasanya. Ikan-ikan kecil seperti neon tetra dan guppy bahkan lebih memilih bersembunyi di balik tanaman air. Semua seperti tahu bahwa Hairi Puffer, atau si embul, masih ada di dalam sana. Dan bukan hanya ada, tapi juga lapar. Di
Di dasar akuarium yang berlapis pasir putih halus, seekor ikan buntal batu sedang tidur. Namanya adalah si bebet, karena tubuhnya keras dan bentuknya bulat padat, mirip batu sungai. Kulitnya kasar dengan pola menyerupai kerikil jalan. Dia bukan ikan yang terlalu aktif. Sehari-hari, ia lebih suka berdiam di dasar akuarium sambil mengamati keadaan. Ondel-ondel sering berkata, si bebet ini kalau jadi manusia pasti jadi hansip, karena kebiasaan diamnya seperti mengawasi. Tapi malam ini, si hansip itu benar-benar lengah. Buntal batu itu berbaring malas di balik tanaman anubias yang akarnya mencuat dari substrat pasir. Matanya tertutup separuh, dan napas insangnya sangat pelan. Ia tidak tahu bahwa sejak 1 jam sebelumnya, Hairi Puffer sudah kembali dalam mode berburu. Si embul yang sepanjang siang tidur malas di balik batu kini mulai berenang pelan-pelan. Tidak seperti ikan lain yang berenang dengan gerakan ekor energik, Hairi Puffer berenang seperti pesawat siluman. Hampir tidak terdengar, nyaris tidak meninggalkan riak. Ia menyusuri akuarium secara diagonal, menembus bayangan dari ornamen kastil mini dan pohon-pohon plastik. Ia berhenti sebentar di balik patung kerang raksasa, lalu mengintip ke arah bawah. Ia mengamati buntal batu dari jarak 30 cm. Matanya tidak berkedip. Naluri predatornya sepenuhnya aktif. Dan meskipun kenyang setelah sarapan landak pagi tadi, Hairi Puffer tetap mengandalkan insting. Jika ada ikan kecil yang diam, itu tanda makanan siap saji. Ia mulai mendekat pelan-pelan, menjaga ritme geraknya sesuai arus buatan dari filter. Sirip-siripnya bergoyang sehalus angin yang menyentuh permukaan danau. Bahkan buntal batu yang dikenal peka terhadap getaran air tak menyadari kehadirannya. Air di sekitar mereka menjadi lebih tenang. Namun itulah pertanda bahaya akan datang. Sementara itu, di luar akuarium, ondel-ondel kecil sedang bersiap tidur. Ia sudah sikat gigi, mengenakan piyama baru dengan gambar kucing tidur, dan membawa senter kecil berbentuk Doraemon yang biasa ia pakai untuk mengecek ikan di malam hari. Tapi entah kenapa malam ini hatinya gelisah. Ia merasa ada yang tidak beres di dalam akuarium. Ia membuka selimut, turun dari ranjang kecilnya, dan menghampiri kaca akuarium. Ia nyalakan senter kecil itu dan mulai mengintip. Pada saat yang bersamaan, detik itu juga Hairi Puffer mengubah kecepatannya. Dari gerakan lambat dan licin, ia mendadak menegangkan otot tubuhnya dan, wus, ia menukik tajam ke arah bawah. Satu gerakan super cepat, seperti torpedo kecil yang meluncur dari kapal selam, langsung menghantam tubuh ikan buntal batu dari samping. Cerak! Suara khas tak terdengar oleh telinga manusia, tapi gelombangnya terasa. Air mendadak bergetar. Sirip tanaman berayun ke sana kemari karena tekanan. Pasir berhamburan. Ikan kecil terpental dari tempat persembunyian. Buntal batu yang sedang tidur itu langsung menggeliat keras. Matanya terbuka lebar, mulutnya mencoba menggelembung, tetapi Hairi Puffer sudah menancapkan giginya di sisi tubuhnya. Buntal batu mencoba melawan. Ia berputar, mencoba menempel ke dasar akuarium. Tapi kekuatan Hairi Puffer luar biasa. Ia memutar tubuhnya, menggigit, menarik, dan mengguncang. Seketika, serpihan sisik dan darah menyebar di air. Gelembung-gelembung naik cepat. Air menjadi buram dalam radius 10 cm. Ondel-ondel melihat semua itu dengan senter kecil di tangannya. Ia memekik, "Aha, jangan itu juga." Tapi apa daya, ia hanya penonton. Tangannya gemetar, matanya membelalak. Ia menepuk-nepuk kaca akuarium sambil berteriak, "Lepasin, Simbul, jangan makan bebet. Dia itu baik." Namun Hairi Puffer tidak peduli. Dalam dunianya, tidak ada baik atau jahat. Yang ada hanya makanan dan bukan makanan. Dengan satu putaran tambahan, Hairi Puffer menyeret tubuh buntal batu ke balik batu besar yang sama tempat ia menyantap ikan landa pagi tadi. Kali ini, ia tidak buru-buru. Ia mengunyah perlahan. Suara lembut kres-kres dari gigi predatornya, seperti pisau tumpul yang menghancurkan kerikil. Si bebet tidak berdaya. Tubuhnya yang keras bukan tandingan kekuatan rahang Hairi Puffer. Beberapa menit kemudian, semuanya selesai. Hanya ada serpihan kecil sisik dan setitik darah yang tersisa, melayang di air seperti abu. Hairi Puffer
Puffer kembali ke tempat tidurnya, menggeliat sebentar, lalu tertidur dengan perut agak membesar. Ondel-ondel masih berdiri di depan akuarium. Nafasnya memburu. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Lalu ia duduk di lantai dengan mata berlinang. Ia menghapus air mata pakai ujung lengan piyamanya. Setelah itu, ia bangkit, mengambil catatan kecilnya, dan menyilang nama kedua di daftar. Bubu, si ikan buntal batu, sedang mencoba menggali pasir akuarium dengan sirip bawahnya. Ia terlihat tenang, tak menyadari bahwa dari balik celah bebatuan, Hairi Puffer perlahan mengendap, menyatu dengan bayangan. Gerakan Hairi Puffer sangat hati-hati, seperti hantu air. Tidak ada gelembung yang mencurigakan, tidak ada suara dari sirip yang menendang air. Ia hanya melayang mendekat dengan sabar, menyerupai bayangan yang perlahan membesar. Mata tajamnya terkunci pada gerakan tubuh Bubu. Satu gerakan ceroboh saja dari Bubu, dan semuanya bisa berakhir seketika. Namun insting alami Bubu belum membaca bahaya. Di luar akuarium, ondel-ondel sedang duduk bersila sambil membuka kotak kecil berisi pelet ikan. Wajahnya riang, karena ia percaya semua ikannya dalam keadaan baik. Ia belum menyadari kalau Hairi Puffer yang dulu ia beli dari pasar ikan hias hanya karena imut, itu kini telah berubah menjadi monster haus darah. Ondel-ondel menggoyangkan tabung kecil, dan pelet-pelet pun jatuh perlahan dari permukaan air, turun ke dasar akuarium. Beberapa pelet mendarat dekat dengan Bubu, dan ikan buntal itu dengan tenang bergerak mendekati butiran makanan yang menggelinding. Inilah yang ditunggu Hairi Puffer. Tiba-tiba, tanpa aba-aba, tanpa suara, Hairi Puffer melesat seperti peluru yang dilepaskan dari tabung tekanan tinggi. Gerakannya begitu cepat, hingga menghasilkan gelombang air kecil yang membuat permukaan akuarium bergoyang. Bubu mendengar suara dari belakangnya, tapi terlalu lambat untuk bereaksi. Saat ia mencoba menggelembung sebagai pertahanan, Hairi Puffer sudah berada tepat di atas tubuhnya. Dengan satu gerakan mencaplok, rahang Hairi Puffer menancap di punggung Bubu, menggigit bagian sirip punggung dengan kekuatan tak terduga. Bubu menggeliat, mengibaskan tubuhnya dengan panik. Sirip-siripnya mengepak, mencoba mendorong tubuh predator yang menggigitnya. Ia berhasil menggelembung, membuat tubuhnya membesar 2 kali lipat. Tapi Hairi Puffer tetap mencengkeram kuat seperti jepitan besi. Saat itu, Bubu mengeluarkan bunyi renyah khas ikan buntal yang tertekan, seperti desisan kecil, sementara tubuhnya berusaha melawan gigi tajam Hairi Puffer yang mulai merobek kulitnya. Air mulai keruh, darah kecil merembes keluar, bercampur dengan pasir yang terangkat dari dasar. Serpihan sirip beterbangan di air. Ondel-ondel yang baru saja meletakkan tabung makanan, memperhatikan sesuatu yang aneh. Gerakan air di bagian bawah akuarium terlalu liar. Ia mendekatkan wajah ke kaca, dan mendapati pemandangan yang membuat hatinya nyaris berhenti. Mata kecilnya membelalak, tangan mungilnya menempel ke kaca, dan napasnya memburu. Bubu? Tapi Bubu sudah dalam posisi tak menguntungkan. Hairi Puffer menggigit lebih dalam, mencoba menggerus bagian perut bawahnya. Setiap gigitan disertai gerakan mengguncang, seperti anjing menggigit mangsanya. Gelembung-gelembung kecil keluar dari insang Bubu yang kini terlihat lesu. Tubuhnya yang semula membesar mulai mengempis perlahan, seolah menyerah. Sirip-sirip belakangnya tak lagi bergerak. Hairi Puffer melepaskan gigitan sejenak, lalu menggigit bagian kepala, dan menariknya ke pojok bebatuan di mana ia biasa mencincang mangsanya. Air akuarium berubah keruh. Bintik darah dan sisik beterbangan. Di luar, ondel-ondel terduduk diam, memegangi dadanya. Matanya berkaca-kaca. Ia tak bisa berbuat apa-apa. Semua terlalu cepat. Semua terlalu brutal. Bahkan ia tak sempat membuka tutup akuarium untuk mencoba menyelamatkan Bubu dengan jaring kecil yang biasa ia gunakan saat membersihkan kotoran. Sesaat kemudian, hanya tersisa Hairi Puffer di pojok akuarium, dengan sisa-sisa tubuh Bubu di mulutnya. Ikan predator itu tidak terlihat puas, tapi tenang. Seperti singa setelah memangsa Debra. Ia berdiam di sana, dengan bulu halusnya menggantung dalam arus kecil, seolah mengatakan, "Siapa selanjutnya?" Ondel-ondel masih memandangi akuarium dengan tatapan kosong. Tangannya masih memegang tabung pelet yang kini tergeletak di lantai. Butiran makanan yang tumpah membentuk pola tak berarti di ubin rumah. Tak ada yang bisa
ikan buntal kesayangannya, si ikan buntal kacang dan ikan buntal naga. Tapi melihat bagaimana Hairi Puffer menghabisi Bubu, ia sadar waktunya tidak lama. Di dalam akuarium yang kini mulai keruh karena sisa-sisa tragedi sebelumnya, suasana menjadi sangat menegangkan. Hairi Puffer tampak seperti makhluk predator sejati yang telah terbiasa dengan kemenangan. Tubuhnya yang berbulu halus, meskipun terlihat lucu dari kejauhan, ternyata menyimpan kekuatan eksplosif yang sangat mengerikan. Dari balik reruntuhan hiasan keramik Gucci yang pecah di dasar akuarium, sisa perkelahian sebelumnya, Hairi Puffer kini memburu target barunya, ikan buntal kacang. Ikan ini kecil, bentuknya lonjong dan bulat seperti kacang rebus, dengan motif belang-belang kecoklatan yang sekilas terlihat sederhana namun menggemaskan. Ikan buntal kacang adalah ikan yang paling jinak dari semua koleksi ondel-ondel. Ia biasa berenang dengan gerakan pendek dan lucu, seringkali mengapung sambil menggoyangkan tubuhnya seolah sedang menari di air. Namun kali ini tidak ada senyum di wajah ondel-ondel. Ia hanya berdiri terpaku, tubuh kecilnya gemetar di depan akuarium, sambil menggenggam kotak makanan ikan yang belum sempat ditutup. Bubuk pelet perlahan tumpah ke lantai, seiring dengan matanya yang terpaku pada adegan mengejutkan di dalam akuarium. Ikan buntal kacang tampak sadar bahwa bahaya besar sedang mendekat. Ia berenang gesit ke arah bebatuan palsu dan akar plastik di sudut akuarium, mencari tempat perlindungan. Tapi semua itu sia-sia. Hairi Puffer sudah belajar dari pertarungan sebelumnya. Ia tak memberi ruang untuk musuh bersembunyi. Dalam sekejap, tubuh Hairi Puffer melesat dari sisi kanan seperti kilat, memotong arus air yang terguncang, dan menghantam persembunyian si buntal kacang. Terdengar bunyi, duk, kecil dari dalam air. Bukan karena suara, tapi karena getaran kaca akuarium yang terasa sampai ke lantai. Ikan buntal kacang terpental, mencoba menggelembung sebagai pertahanan terakhir, namun tubuhnya terlalu kecil untuk menjadi ancaman serius bagi predator seperti Hairi Puffer. Tanpa ragu, Hairi Puffer mencengkram bagian tengah tubuh ikan mungil itu, menggigit dengan rahangnya yang tajam seperti capit kepiting. Air kembali berputar seperti pusaran kecil. Sirip-sirip plastik yang digunakan sebagai dekorasi beterbangan karena gerakan mendadak. Di luar kaca, ondel-ondel menutup matanya, tak kuat lagi melihat ikan kesayangannya digerogoti perlahan. Selama beberapa detik, waktu terasa berjalan lambat. Ikan buntal kacang meronta dengan sisa tenaga, berputar-putar dalam genggaman predator. Tapi Hairi Puffer sangat kejam dan efektif. Ia menggigit lalu melepaskan, menggigit lagi dengan posisi berbeda, seolah menikmati prosesnya. Di luar sana, ondel-ondel terduduk, lututnya lemas seperti kapas basah. Anak kecil itu tak sanggup menjerit, hanya mendekap tubuh sendiri dengan ekspresi trauma. Ini bukan lagi tentang ikan, ini tentang kehilangan. Setiap ikan yang hilang dari akuarium, seolah mencabut satu bagian kecil dari hati ondel-ondel. Mereka bukan sekadar koleksi, mereka sahabat. Mereka keluarga kecil dalam dunia kaca dan air. Aroma air asin dan suara gemercik dari filter yang masih berjalan terdengar seperti ejekan. Dunia terus berjalan sementara dunia ondel-ondel runtuh sedikit demi sedikit. Di pojok ruangan, boneka beruang kecil yang selalu menemani waktu tidur ondel-ondel kini jatuh telentang, menatap langit-langit tanpa ekspresi. Waktu perlahan bergerak. Namun kenangan akan hari-hari saat ikan buntal kacang berenang ceria masih tergambar jelas di benak ondel-ondel. Suatu waktu, ikan itu pernah ia ajak bicara sambil menggambar di buku sketsanya. Ikan itu pernah ia beri nama, Kiki, dan ia ajari gerakan melingkar dengan peluit kecil. Tapi semua itu kini tinggal kenangan pahit yang menyisakan jejak luka di hati kecil seorang anak. Hairi Puffer perlahan menelan sisa tubuh si buntal kacang, lalu mengendap ke sudut akuarium, seperti binatang buas yang kembali ke sarang setelah berpesta. Di dalam mulutnya, sisi kecil masih tampak menempel. Ia tampak diam, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi untuk ondel-ondel, dunia sudah tak sama lagi. Wajahnya kini berubah pucat, matanya berkaca-kaca dan penuh trauma. Ia memalingkan wajah dari akuarium, berjalan pelan ke sudut ruangan, lalu duduk bersandar di dinding. Dalam keheningan itu, hanya suara air dari filter dan detak jam dinding yang terdengar. Tapi dalam kepala ondel-ondel, suara tawa kenangan dan isak tangis batin bertabrakan seperti badai. Saat malam mulai turun dan lampu ruangan mulai temaram, bayangan ondel-ondel
Ia menatap cahaya akuarium dari kejauhan, seolah melihat dunia yang pernah indah tapi kini menjadi tempat penuh kengerian. Perlahan ia berdiri, berjalan mendekat, dan menyentuh kaca akuarium dengan ujung jarinya. Hairi Puffer menatap balik dari balik batu, matanya tajam dan tak berperasaan. Saat itu ondel-ondel tahu, ia tak akan pernah bisa memaafkan ikan itu. Tapi ia juga sadar, mungkin Hairi Puffer hanya mengikuti nalurinya. Siapa yang harus disalahkan dalam dunia predator dan mangsa? Dengan suara lirih, ondel-ondel berbisik, "Kiki, maaf ya, aku nggak bisa jaga kamu." Lalu ia berbalik, mematikan lampu akuarium, dan pergi meninggalkan ruangan. Kegelapan menyelimuti akuarium, menyisakan siluet samar Hairi Puffer yang kini berenang tenang seolah tak pernah ada tragedi. Suasana di dalam akuarium kini mencekam seperti reruntuhan kerajaan bawah laut yang telah hancur disapu badai. Hairi Puffer melayang diam di dasar. Mulutnya masih menyisakan serpihan sisik emas dari tubuh ikan buntal naga, simbol terakhir dari kebanggaan ondel-ondel yang kini telah tiada. Air akuarium tampak keruh, mengandung sisa pertempuran, serpihan sirip, darah tipis yang mengambang, dan gelembung-gelembung kesedihan yang perlahan menghilang di permukaan. Ondel-ondel kecil duduk terpaku di depan akuarium. Punggungnya membungkuk, matanya sembab, dan wajahnya kehilangan cahaya ceria yang biasanya terpancar saat memberi makan teman-teman ikan kesayangannya. Tak ada lagi ikan landa yang selalu menyambut dengan kaku-kaku ceria. Tak ada lagi buntal batu yang lucu menyelinap di antara celah batuan. Tak ada lagi buntal kacang yang suka bersembunyi dan muncul tiba-tiba membuat tertawa. Dan yang paling menyayat, tak ada lagi buntal naga dengan sirip keemasannya yang selalu menari gagah setiap pagi. Dalam keheningan yang sunyi, hanya suara gemericik filter akuarium yang terdengar, seperti suara hujan yang menetes di atas makam kenangan. Ondel-ondel tak berkata apa-apa, hanya menatap kosong seperti kehilangan separuh jiwanya. Tangannya menggenggam toples pelet yang masih utuh, tapi tak lagi ada ikan yang menyambut tiap taburan. Rambutnya yang biasanya dihias pita cerah, kini acak-acakan karena ia tertunduk terlalu lama di depan kaca. Seseorang dari kejauhan memanggil namanya, namun ondel-ondel tak menjawab. Pandangannya terkunci pada Hairi Puffer yang kini perlahan melayang ke atas. Berenang perlahan seakan tak bersalah, seakan tak menyadari bahwa di balik kemenangannya tersisa luka tak terlihat. Lalu sesuatu terjadi. Hairi Puffer mendekat ke kaca, tepat ke arah ondel-ondel. Ikan itu menatap balik, dengan mata kecil tapi menusuk, seolah menyampaikan pesan yang hanya bisa dimengerti oleh keduanya. Ondel-ondel terperanjat, mundur sedikit, hatinya bergetar. Apakah ini permintaan maaf? Ataukah Hairi Puffer hanya menunjukkan bahwa ia adalah raja baru dalam kerajaan kosong? Ondel-ondel tak tahu. Ia hanya tahu satu hal, semuanya telah berubah. Dunia kecil dalam akuariumnya yang dulu penuh warna kini menjadi sunyi dan sendu. Ia mencoba bicara, namun suaranya tercekat. Ia ingat bagaimana dulu ayahnya memberinya ikan-ikan itu satu persatu untuk mengajarkan tentang tanggung jawab, kasih sayang, dan keindahan memelihara kehidupan. Kini, semua itu lenyap dalam satu hari yang penuh tragedi. Malam pun datang. Lampu akuarium padam, menyisakan hanya cahaya biru lembut yang membuat Hairi Puffer tampak seperti siluet monster di dasar laut dalam. Ondel-ondel mengambil kursi kecil dan duduk kembali di depan akuarium, seperti seorang penjaga yang gagal menjaga harta pusakanya. Dalam hening, ia membuka buku catatan kecilnya yang berisi nama dan foto setiap ikan, lengkap dengan cerita-cerita lucu yang ia tulis sendiri. Dengan tangan gemetar, ia mencoret nama-nama itu satu persatu. Air matanya jatuh membasahi kertas. Di halaman terakhir, ia menulis, "Semua telah habis, tapi aku tidak akan lupa." Esoknya, ondel-ondel memutuskan sesuatu. Ia membersihkan akuarium dengan sangat hati-hati, mengangkat satu persatu batu dan ornamen, mencuci kaca sampai bening kembali. Ia memindahkan Hairi Puffer ke akuarium terpisah, jauh lebih besar dan lebih sederhana, lalu menaruh tulisan di depan akuarium itu, "Pernah menjadi raja, tapi kehilangan kerajaan." Tak ada kebencian dalam hatinya, hanya kelelahan dan pelajaran. Ia kemudian pergi ke pasar ikan, bukan untuk membeli ikan baru, tapi hanya untuk melihat. Ia menatap akuarium penjual satu persatu, mengenang momen-momen kecil yang dulu ia alami bersama teman-teman ikannya. Penjual itu, seorang pria tua ramah, melihat wajah ondel-ondel yang muram dan mengajaknya bicara. Dari percakapan itu,
Ondel-ondel mendapatkan inspirasi bahwa mungkin hidup bukan tentang mempertahankan yang kita punya, tapi tentang bagaimana kita bangkit saat kehilangan. Hari-hari berikutnya, ondel-ondel mulai membuat catatan harian tentang ikannya, bukan lagi tentang nama atau spesies, tapi tentang emosi yang ia rasakan. Ia belajar menggambar wajah-wajah ikan itu, lengkap dengan ekspresi dan gaya berenangnya. Ia bahkan mulai bercerita kepada anak-anak lain tentang perjalanannya, tentang Hayri Puffer, dan tentang betapa pentingnya menjaga keseimbangan dalam satu ekosistem kecil. Kisahnya menyebar, dan suatu hari sekolahnya mengundangnya untuk bercerita dalam kelas. Di depan murid-murid lain, ondel-ondel berdiri dengan percaya diri, membawa gambar-gambar dan kisah yang penuh warna. Kisah tentang kehilangan, keberanian, dan pembelajaran. Dan dari kisah tragis itu, lahirlah seorang anak yang tumbuh bukan hanya sebagai penjaga ikan, tapi juga sebagai penjaga nilai. Nilai tentang cinta, kehilangan, dan pemahaman bahwa bahkan dalam dunia sekecil akuarium pun, terdapat pelajaran besar tentang kehidupan. Meskipun semua telah habis, namun kenangan dan pelajaran dari ikan landak, buntal batu, buntal kacang, dan buntal naga akan terus hidup di hati ondel-ondel, dan mungkin juga di hati siapapun yang mendengarkan kisahnya.